Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ersat. Jabatan fungsional saya yaitu penyuluh kesehatan masyarakat instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Unit organisasi UPTD Puskesmas Sekera, NDH 05. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali materi dari agenda 3 yang mana itu menjelaskan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Yang mana dalam hal ini diharapkan setelah memenuhi indikator-indikator tersebut diharapkan mendapatkan ASN yang memiliki jiwa profesionalis. Adapun fungsi dan tugas seorang ASN, yaitu yang pertama, menjadi pelaksana kebijakan publik, di mana dalam hal ini ASN tersebut melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ASN menjadi seorang pelayan publik, di mana ASN tersebut memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan fungsi yang ketiga untuk seorang ASN yaitu menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini, seorang ASN diharuskan untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi hak-hak PNS yang tercantum pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu berupa gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Adapun pengembangan kompetensi didasari dari dasar hukum, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Adapun menjadi acuan pelaksanaannya, yaitu Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS Pasal 5. Adapun kewajiban ASN yaitu suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN tersebut. Di mana kewajiban tersebut berupa yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat membukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi kode etik dan kode perilaku ASN, itu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan ataupun manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Melayani dengan sikap hormat,
sopan, dan tanpa tekanan. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Adapun dalam manajemen ASN, terdapat sistem merit. Adapun maksud dari sistem merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang yang ada, baik itu politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecatatan. Sistem merit itu sendiri memiliki manfaat baik bagi organisasi maupun ASN itu sendiri. Adapun manfaat sistem merit bagi organisasi, yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Adapun manfaat sistem merit bagi pegawai, itu yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia ASN itu sendiri meliputi perencanaan, di mana perencanaan kebutuhan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Selanjutnya, dari perencanaan tersebut didapatkan kebutuhan-kebutuhan ASN. Selanjutnya, akan dilakukan pemilihan ASN. Setelah terpilihnya pegawai ASN, maka ASN tersebut ditempatkan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan di awal barusan. Adapun Smart ASN meliputi literasi digital, yang mana seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital ataupun yang kita kenal dengan digital skill, namun juga budaya menggunakan digital atau yang biasa kita kenal dengan digital culture. Etis menggunakan media digital dan aman menggunakan media digital. Demikian hasil review saya dari materi Agenda 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.